Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewanti Setio Utami dari SMKN Negeri 1 Tulungagung, mahasiswa PPG Darja Poloteng 1 Angkatan 1 tahun 2024 dengan NIM X95240857 dari LPTK Universitas 11 Maret bidang studi agribisnis tanaman, akan menyajikan video pembelajaran yang berjudul Identifikasi Organisme Pengganggu Tanaman dengan metode Discovery Learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? Sudah. Kalau sudah, silahkan dibikin. Salah satu mungkin saya dari kelas, pakai kelas. Silahkan juga. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Berhormat. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sudah makan? Sudah. Sekarang kita absen dulu ya. Pasang? Sakit. Patuh? Hadir. Firda? Ika? Intan? Wulandari? Sakit, nggak masuk. Julia? Nurlaili? Putri? Berarti sudah ada semua ya? Kemarin sudah saya bagi kelompok, sudah satu kelompok belum? Sudah. Tadi di sini sudah dibersihkan di bawah meja, tolong. Terima kasih ya. Pinter anak-anak, setiap hari ya begitu, jangan disuruh ya. Saya mau bertanya, di sini adakah orang tua Anda yang bekerja di pertanian? Ada. Ada. Menanam apa? Nanam padi. Hasilnya bagaimana? Buruk Kenapa? karena dimakan ulat. Itu nanti kita mau mempelajari tentang ulat ya. Itu salah satu contoh dari menurunnya produktivitas tanaman ya. Itu salah satu penyebab menurunnya produktivitas tanaman ya. Berarti nanti kita bisa melihat gejala-gejala apa saja yang bisa menurunkan, terus jenis-jenis apa, jenis-jenis hama penyakit apa yang bisa menyebabkan tanaman itu rusak ya. Terus bagaimana cara pengendaliannya. Pengertian dari produktivitas tanaman, siapa yang tahu? Saya, Bu. Hasil produksi tanaman persatuan luas Yang menyebabkan turun
menurunnya produktivitas tanaman. Apa saja penyebabnya menurunnya produktivitas tanaman? Siapa yang tahu? Saya. Kurangnya asupan pupuk. Yang lainnya? Saya. Kurangnya pasokan air. Ada yang lainnya? Tidak. Berarti kurangnya asupan air dan pupuk. Itu yang menyebabkan menurunnya produktivitas tanaman. Selain menurunnya yang disebabkan oleh kurangnya asupan pupuk, air itu juga disebabkan oleh serangan hama penyakit tumbuhan. Salah satu yang dikatakan oleh Abdi tadi yang disebabkan tadi yang diserang ular itu juga bisa menyebabkan menurunnya produktivitas. Produktivitas nanti bisa macam-macam penyebabnya. Terus penurunannya itu juga tergantung serangan hama penyakit. Ya. Jadi yang paling banyak serangan penyakit itu produktivitasnya lebih banyak menurun. Nah, nanti kita bisa mengetahui penyebabnya dari jenis hama, jenis penyakit, jenis gulma. Itu nanti kita mengetahui berapa persen penyebab menurunnya produktivitas. Kalian tahu harga cabai yang mencapai 100.000 per kilo kemarin? Tahu. Disebabkan apa? Salah satunya? Gagal panen. Yang lainnya? Kelangkaan. Apalagi? Hama penyakit. Untuk mengetahui salah satu menurunnya atau kelangkaan itu disebabkan oleh serangan hama. Itu menyebabkan gagal panen, yang menyebabkan harga cabai meningkat. Untuk mengetahui serangan hama nanti kita mempelajari di materi ini ya. Sebelumnya mempelajari berarti kita nanti lihat video dahulu. Sebelum memasuki materi inti yang kita pelajari tentang identifikasi serangga, sebelumnya kita melihat video tentang serangan hama ya. Memudahkan Anda memahami tentang hasil panen padi pada musim ketiga atau kemarau 2023 di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh serangan hama worm yang mengakibatkan sejumlah tanaman padi tidak dapat berbuah secara maksimal alias menerbit atau busuk. Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mengalami penurunan hingga 50%. Meskipun harga gabah kering panen saat ini tinggi, mencapai Rp6.500 hingga Rp6.600. anak-anak. Kenapa penting saya sampaikan? Siapa tahu di antara kalian menjadi petani milenial yang sukses, menjadi bos, menjadi pengusaha yang sukses. Jadi suatu hari siapa tahu kalian mengetahui serangan hama penyakit itu bisa mengatasinya dengan cara mengidentifikasi. Oke, sekarang kita masuk ke materi inti. Silahkan disimak dan jangan mencatat dulu ya. Modul tentang organisme pengganggu tanaman pada padi, jagung, dan kedelai. Organisme pengganggu tanaman itu salah satu faktor yang berpengaruh terhadap berhasilnya pertumbuhan dan produksi tanaman adalah adanya serangan organisme pengganggu atau OPT. Pengertian dari OPT
OPT. Ayo Kesa dibaca tentang pengertian OPT. Pengertian, organisme mengganggu tumbuhan adalah istilah yang mencakup berbagai jenis organisme yang dapat merusak atau mengganggu pertumbuhan, kesehatan, dan pembatasan produktivitas tanaman. Pengertian dari OPT itu adalah intinya adalah dia dapat merusak dan mengganggu pertumbuhan dari tanaman. Untuk mengetahui mengganggu pertumbuhan tanaman, kita harus tahu jenis-jenis organisme pengganggu tanaman. Yang pertama adalah hama. Hama ini merusak tanaman secara langsung. Ya, ini bisa menghisap, terus memakan atau menggeret. Contohnya dari jenis serangga. Contohnya kereng, kutu, dan ulat. Nah, ini bisa merusak tanaman secara langsung, bisa dilihat. Beda dengan penyakit. Kalau penyakit ini ada infeksi atau gangguan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Salah satunya adalah bakteri, virus, dan jamur. Gejala yang disebabkan oleh penyakit itu adanya timbul gerak, busuk, atau layu pada tanaman. Yang ketiga itu adalah jenis gulma. Gulma ini merupakan tanaman yang tumbuh di tempat yang tidak diinginkan dan bersaing dengan tanaman utama untuk mendapatkan cahaya, air, nutrisi, serta menurunkan hasil panen dari mengganggu tanaman tersebut. Contohnya adalah rumput liar, ada super peti. Nah, ini yang menyebabkan penurunan produktivitas yang kita bahas tadi. Itu beberapa fungsi dalam memahami OPT. Terima kasih. Masih semangat? Masih. Hai. Hello. Halo. Hai. SMK bisa. SMK hebat. SMK luar biasa. Setelah mempelajari materi ini, kita lanjut ke video berikutnya ya untuk pengendalian. Ini salah satu contoh yang ada di rumah. Kedelai atau kacang kedelai adalah salah satu tanaman pohon-pohonan yang menjadi bahan dasar banyak makanan, seperti kecap, tahu, tempe, susu kedelai, tauco, dan minyak kedelai. Dari video yang saya tayangkan tadi, ada yang perlu ditanyakan? Saya Bu. Apa? Trikol itu apa Bu? Oh, trikol itu adalah Trichoderma yang berupa jamur yang menguntungkan, bisa mengalahkan jamur yang lain, patogen yang lain ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya ya. Mengapa perlu pengendalian organisme pengganggu tanaman? Ayo siapa? Ayo Laili. Yang pertama, bertujuan untuk menekan populasi dan tingkat serangan OPT. Yang kedua, agar tidak merugikan secara ekonomi dan
aman bagi manusia serta lingkungan hidup. Yang ketiga, agar pertumbuhan dan perkembangan tanaman baik sehingga memberi hasil yang maksimal. Bagus. Tepuk tangan anak-anak. Ada yang bertanya lagi? Saya, Apa dia? kenapa petani di sekitar saya saat menanam padi selalu menanam bunga berwarna kuning keoretan itu buat apa itu? Itu salah satu tanaman pengusir serangga. Itu namanya tanaman Refugia. Fungsinya untuk mengusir serangga hama padi ya. Salah satu pengendalian hayati. Kegiatan berikutnya adalah penugasan kelompok ya. Nanti saya bagikan per kelompok. Untuk kelompok 1 nanti tentang demam. Yang kedua penyakit, yang ketiga gulma ya. Nanti bisa diisi per kelompok dengan bisa menggunakan sumber informasi dari internet bisa ya, Google bisa. Itu bisa dikerjakan. Di dalam sini ada beberapa gambar ya. Nanti kamu identifikasi menurut LKPD yang saya berikan ya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Kelompok 3. Disesuaikan berdasarkan LKPD yang telah dibagikan. Oke, saya berikan waktu 25 menit. Nanti kalau tidak ada yang paham bisa ditanyakan ya. Sekarang dikerjakan. Nanti itu kamu identifikasi, terus nanti difoto dikirimkan ke saya ya. Sudah semua untuk mengerjakannya? Sudah. Kalau sudah, tolong ya difoto, dikirim ke WA saya. Nanti presentasi satu-satu ya, dibahas sama-sama. Oke, kelompok yang sudah mengumpulkan adalah kelompoknya Bulma. Silahkan untuk presentasi kelompok Bulma. Ayo. Salam Leni. Ayo ke tempat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kelompok saya bakal mempresentasikan
tanamnya bersaingan merebut nutrisi dan air dengan tanaman padi. Cara pengendaliannya yang dari pengendalian hayati menggunakan musuh alami untuk masing-masing OPT seperti predator, parasitoid, dan patogen. Untuk yang nomor 2 adalah guna pada tanaman kedelai yang berupa bunga teki. Gejala serangannya berupa akarnya kuat dan sulit dijangkau. Cara pengendaliannya adalah dengan pengendalian kimiawi, yaitu selain penggunaan pestisida secara selektif dan tepat, dapat menggunakan pengendalian terpadu dengan contoh penerapan PHT di lapangan. Untuk yang nomor 3 dari tanaman padi juga ada eceng gondok, tumbuh di sawah yang tergenang air, mengganggu pertumbuhan tanaman padi. Cara pengendaliannya dari pengendalian kimiawi menggunakan pestisida secara selektif dan tepat, pengendalian terpadu, contoh penerapan PHT di lapangan. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ditanyakan? Sudah. Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua ya? Sudah. Kalau ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Presentasi dari kelompok guna. Ya. Untuk selanjutnya yang sudah masuk ke WA saya adalah kelompok apa ini? Penyakit. Silakan dari kelompok penyakit mempresentasikan hasil dari diskusinya. Yuk. Terima kasih ya dari kelompok 2 hasilnya. Ya, selanjutnya untuk kelompok yang ketiga, bagian apa nanti? Gama. Silakan perwakilan kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan hasil identifikasi Tanaman hama di tanaman. Setelah kita membahas tentang identifikasi organisme, kita pengganggu tanaman, ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Ayo, siapa? Jenis-jenis organisme pengganggu tanaman OPT. Yang 1, hama merusak tanaman. Contoh serangga, dalam kuku daun berulat. 2, penyakit, infeksi atau gangguan yang disebabkan oleh mikroorganisme, bakteri, virus atau jamur. Contoh daun padi yang disebabkan oleh jamur atau virus, seperti pada tanaman kedelai. 3, gulma, tanaman yang tumbuh di tempat yang tidak diinginkan dan bersaing dengan tanaman utama untuk mendapatkan cahaya air dan nutrisi. Contoh rumput liar dan tanaman pengganggu seperti Amaranthus spp. Itu jenis organisme pengganggu tanaman. Ada 3, yaitu ada jenis hama, penyakit, dan gulma. Berarti pengendalian bisa menggunakan cara kimia, menggunakan biologi. Kimia dulu berarti menggunakan pestisida. Biologi menggunakan musuh alami. Yang fisik
penghalang atau jaring. Terus mekanis, perangkap. Terus yang terakhir kultural, berarti menggunakan orasi tanaman. Oke, untuk mengukur kemampuan Anda hari ini dalam menyerap materi tentang identifikasi organisme pengganggu, kami sediakan Google Form, silahkan dikerjakan. Ya, gitu. Yes, Bu. Sudah? Kalau yang sudah bisa dikirim ya. Oke, setelah pengumpulan tugas, besok untuk materi yang akan datang berarti kita membahas tentang agensia hayati. Sekarang waktunya pulang. Nanti sebelum pulang kita bersih-bersih tempat dulu ya. Kebersihannya. Terus salah satu memimpin doa. Di tempat duduk, siap berdoa, mulai. Berdoa selesai. Selamat siang, Bu. Ya, terima kasih ya. Hari ini pembelajarannya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap hati-hati di jalan, ya, jaga kesehatan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.